Ya, saya ingin ke MUI, ke Pak Ihsan Abdullah. Ada 3 orang kalau tidak salah dari MUI yang terluka. Bagaimana kondisi mereka saat ini dan sedang apa ketika peristiwa tersebut terjadi? Apakah berusaha menghalangi dari terduga ataupun juga pelaku ini pada saat peristiwa terjadi? Pak Abdullah? Ya, 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 Mbak Tisa. Jadi yang pertama itu reception yang namanya Muhammad Bambal itu terluka di bagian belakang punggung ya, terkena peluru karet ya, dan itu luka. Yang kedua adalah Tris namanya, itu terluka kena serpihan kaca tangannya, cukup lumayan lukanya. Dan yang ketiga itu security. Dan yang 2 sedang menjalani rawat intensif di rumah sakit, dan yang 1 sudah kembali, alhamdulillah. Kita doakan semoga 2 orang karyawan atau staf kami ini segera sembuh ya. Dan Pak yang security ini sudah kembali ke rumahnya, sudah baik. Ya, Pak, bisa diinformasikan berdasarkan keterangan dari para saksi korban yang tadi menjadi korban kekerasan dari pelaku, apa yang dilakukan korban pada saat masuk ke ruangan MUI, lalu apakah langsung menyerang atau bagaimana, Pak? Ya, dia menyampaikan memaksa untuk bertemu Ketua Umum, dan memang sesuai prosedur kan melalui reception. Nah, ketika dia ditanya, lalu dia melepaskan senjata itu, airsoft gun, dan memecahkan kaca ya, dan mengenai staf kami tersebut. Ya, kemudian ya tentu saja secara defensif ya atau pertahanan kami, Pamdal kami mengamankan yang bersangkutan dan melaporkan peristiwa ini ke Polsek setempat. Oke, Pak, ini kan diketahui sigap Polsek setempat sigap dan datang ke lokasi dan membawa korban tersebut ke markas, lalu dibawa ke Polsek Puskesmas Menteng. Oke. Pak, kita ingin tahu, ini belum terjawab juga. Berkali-kali datang ke MUI, 2 kali kalau tidak salah datang ke MUI, membawa surat, begitu ingin bertemu dengan Ketua MUI, kemudian memberikan ancaman. Sebenarnya ketahuan nggak sih dia mau ngomong apa kepada Ketua MUI ini? Apa yang ingin disampaikan kepada MUI, Pak? Ya, dia secara spesifik, Mbak, itu tidak menjelaskan keperluannya apa, maksudnya apa. Dia hanya ingin bertemu. Nah, itu. Sehingga kan kami sulit juga dan tidak meninggalkan identitas, ya, hanya meninggalkan nama, tapi tidak meninggalkan nomor handphone dan lain-lain. Jadi kan kami sulit berkomunikasi kapan surat itu dibalas dan kemana itu. Ya, jadi memang nampaknya ini sudah ada rencana atau motif ya yang kami sudah serahkan kepada pihak kepolisian, dan alhamdulillah Pak Kapolda juga sudah hadir di sini sebagai atensi kepada masyarakat, khususnya Majelis Ulama Indonesia, ya, bahwa kami sama sekali tidak gentar, tidak takut dengan bentuk-bentuk teror-teror atau kekerasan seperti ini, ya. Dan kami juga menghimbau masyarakat tetap tenang, ya, tidak ada sesuatu apapun yang perlu dikhawatirkan. Baik, ya. Saya ingin terakhir ke Mas Reza. Mas Reza, tadi Anda katakan motif sudah tidak lagi relevan. Karena peristiwa ini juga terjadi 2 bulan yang lalu. Baik, saya ingin ke Mas Reza dulu, Pak Ihsan. Iya, Mas Reza, jadi kita tahu bahwa ini pelaku kemudian melakukan penyerangan tanpa motif yang jelas, tapi kalau kita lihat dia masih membawa KTP di situ, ada surat-suratnya juga yang ia bawa di dalam tasnya. Nah, ini orang-orang seperti ini, apakah mereka memang lone ranger begitu, melakukan perbuatan ini sendirian, atau memang sebenarnya ada orang-orang di balik ini? Tambah lagi karena yang bersangkutan menggunakan senjata api, maka sesungguhnya kita punya dasar untuk berasumsi bahwa yang bersangkutan itu normal.
waras. Karena bagaimana mungkin orang yang tidak waras kemudian bisa memiliki senjata, gitu ya. Tetapi mari kita lihat dua kemungkinan. Pertama, sebagaimana tadi saya sampaikan, adakah kemungkinan, sekali lagi, adakah kemungkinan bahwa isi surat yang mengesankan pelaku itu sebagai orang tidak waras merupakan bentuk malingering alias pura-pura sakit untuk menghindari proses pertanggungjawaban pidana, untuk membangun sebuah alibi bahwa yang bersangkutan itu tidak waras dan sejenisnya. Itu kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, yang bersangkutan ini tidak hitam alias tidak waras dan juga tidak putih alias waras, tapi mungkin berada di area abu-abu. Nah, kalau yang bersangkutan berada di area abu-abu, pantas bagi kita untuk bertanya, apakah kita sedang menyaksikan seorang manusia yang tengah mengalami proses eskalasi? Eskalasi terkait dengan kemungkinan penyakit yang dia derita karena tidak terobati secara memadai, karena tidak tertangani sebagaimana mestinya, maka kondisinya terus memburuk. Dan yang kedua, eskalasi terkait dengan kecenderungan perilaku kekerasannya. Karena tidak ada risk assessment, karena tidak ada tindak lanjut atas risk assessment, maka dorongan-dorongan kekerasannya dari hari ke hari semakin keras, semakin tajam, dan semakin tidak terkendali. Nah, dua agenda ini yang perlu kita pertanyakan ke otoritas terkait. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa ini mengirim pesan tegas kepada kita semua, jangan pernah sekali-kali menyepelekan ancaman, terlebih ancaman kekerasan, lebih-lebih ancaman kekerasan berupa pembunuhan, baik ancaman itu ditulis di secari kertas maupun dikirim di media sosial. Oleh karena itu, mudah-mudahan tidak ada kaitan satu sama lain antara peristiwa ini dengan ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah belum lama ini, mudah-mudahan tidak ada kaitannya. Tapi pesan yang terkirim sekali lagi, jangan pernah menyepelekan, jangan pernah menganggap remeh kemungkinan adanya eskalasi kekerasan dari orang yang telah mengirim pesan kekerasan atau ancaman pembunuhan. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza Indragiri atas waktunya sudah berbincang bersama kami. Terima kasih juga Pak Ihsan Abdullah dari MUI sudah berbincang bersama kami. Assalamualaikum, selamat sore semuanya.